Apakah ini berarti Gereja Katolik menambahkan 7 buku Deuterokanonika? Apakah kanon yang digunakan oleh orang Yahudi di abad ke-16 itu sama dengan yang digunakan pada abad pertama Masehi di zamannya Tuhan Yesus dan Gereja Perdana? Jika kita kembali ke zamannya Yesus dan para rasul, kanon Perjanjian Lama sendiri sebenarnya masih belum ditutup atau masih dalam proses pembentukan. Ada beberapa tradisi dominan yang berkembang pada zamannya Yesus. Yang pertama disebut sebagai tradisi Saduki. Kaum Saduki adalah kelompok minoritas di Palestina, tetapi sangat berpengaruh karena sebagian besar anggotanya berasal dari kaum bangsawan dan juga keluarga imam besar di Yerusalem. Tradisi Saduki hanya mengakui 5 kitab Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, sebagai kanon kitab suci mereka, dan menolak kitab-kitab yang lain seperti kitab para nabi dan juga kitab sejarah. Kemudian tradisi kedua adalah tradisi Farisi. Kaum Farisi adalah kelompok yang cukup berpengaruh dan dominan di Palestina pada abad pertama. Yosefus sendiri, sejarawan Yahudi, mengatakan ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang Farisi pada abad pertama ini. Mereka bisa kita katakan sebagai kelompok Puritan yang membawa hukum Taurat dan ajaran para rabi atau para guru bangsa Yahudi ke dalam hidup sehari-hari bangsa Israel. Kanon kitab suci mereka kurang lebih sama dengan kanon Protestan saat ini. Namun tradisi Farisi sendiri baru ditutup pada abad ketiga atau bahkan keempat. Terakhir, tradisi Septuaginta. Septuaginta sendiri adalah terjemahan dari buku-buku Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Pada abad pertama Masehi, banyak orang Yahudi, baik yang tinggal di Palestina maupun juga yang di luar Palestina, tidak menguasai bahasa Yahudi. Dan sebagai salah satu solusinya adalah mereka beribadah dengan menggunakan bahasa Yunani, yang adalah bahasa internasional saat itu. Dan termasuk di dalamnya adalah menggunakan kitab suci yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta ini. Kanon Septuaginta sendiri secara fundamental sama dengan kanon Gereja Katolik dan Ortodoks, termasuk di dalamnya buku-buku Deuterokanonika. Dari ketiga tradisi ini sekarang, tradisi Saduki, tradisi Farisi, dan tradisi Septuaginta, manakah yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul dan kemudian turun ke gereja perdana? Jawabannya adalah tradisi Septuaginta. Dan tentu tradisi Septuaginta ini juga mengikut sertakan 7 buku Deuterokanonika. Bagaimana kita tahu Septuaginta ini digunakan oleh para rasul dan gereja perdana? Salah satu buktinya terlihat dari bagaimana para penulis Perjanjian Baru seperti Matius, Lukas, dan Paulus mengutip buku-buku Septuaginta dengan leluasa. Seorang peneliti bernama Gleason Archer menemukan bahwa sekitar 90% atau sekitar 340 kutipan Perjanjian Lama yang ada di Perjanjian Baru berasal dari teks Yunani atau Septuaginta, dan hanya sekitar 10% yang berasal dari teks Ibrani. Hal yang lebih menarik adalah Yesus sendiri mengutip, walaupun tidak secara langsung, salah satu buku Deuterokanonika. Di saat Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus mengajak para muridnya berdoa, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Matius 6:12. Kalimat ini diambil dari buku Putra Sirak, bab 28 ayat 2. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa 7 buku yang disebut sebagai Deuterokanonika ini ternyata sejak awal diakui sebagai bagian dari kitab suci dan dari para rasul dan gereja perdana.
Jika tidak demikian, para penulis Injil tidak akan menggunakannya dan bahkan secara eksplisit membatasi atau melarang penggunaannya. Penggunaan buku-buku Deuterokanonika juga berlanjut di zaman Bapa Apostolik dan Bapak-Bapak Gereja, seperti di dokumen Didakhe atau ajaran para rasul kepada para bangsa yang ditulis pada abad pertama, mengutip, "Tanganmu jangan terulur untuk menerima, dan untuk mengembalikan jangan terkatup." Ini juga dari Putra Sirak, bab 4 ayat 31. Kemudian Santo Polikarpus dari Smyrna pada abad kedua mengutip kitab Tobit dalam suratnya. "Ketika kamu bisa berbuat baik, jangan menundanya, karena sedekah melepaskan dari kematian." Ini dari Tobit bab 4 ayat 10. Mempertegas tradisi para rasul dan gereja perdana ini, Konsili Roma di bawah pimpinan Paus Damasus pada tahun 382 menyatakan bahwa kitab suci gereja Katolik berjumlah 73 buku. Hal yang sama dinyatakan oleh Konsili Regional Afrika di Hippo tahun 393 dan di Kartage tahun 397. Pernyataan definitif atau final tentang kanon ini dikeluarkan oleh Konsili Umum Trente di Italia tahun 1545. Begitu juga dengan Konsili Vatikan kedua dalam dokumen konstitusi Dogmatis Dei Verbum tahun 1965 menegaskan kembali isi kitab suci gereja Katolik sesuai dengan tradisi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gereja Katolik tidak pernah menambahkan buku-buku Deuterokanonika ke dalam kanon kitab suci asli, karena memang sejak awal para rasul dan para penulis perjanjian baru dan juga gereja perdana telah menggunakan buku-buku ini.